Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Urrohmah, NIM 102190098, kelas SMD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu dengan judul Akad Syirkah antara PT Indofood dengan petani kentang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 5 poin. Yang pertama adalah deskripsi kasus, yang kedua ketentuan dalam KHIS, yang ketiga ketentuan dalam fatwa DSN, yang keempat adalah perbandingan hukum dalam KHIS dan fatwa DSN, dan yang terakhir adalah penerapan teori terhadap kasus. Kita akan membahas mengenai deskripsi kasus. Seperti apa sih akad yang terjadi antara atau kronologi akad yang terjadi antara PT Indofood dengan petani ini? Nah, PT Indofood selaku perusahaan yang juga memproduksi makanan ringan yang berbahan dasar kentang, dan PT Indofood ini mengajak beberapa petani di berbagai daerah yang tentu dengan syarat memiliki iklim, memiliki cuaca, memiliki jenis tanah yang cocok dengan tanaman kentang ini. Nah, di situ PT Indofood mengajak bekerja sama masyarakat, di mana benih kentang yang dimiliki oleh PT Indofood ini menjadi modal bagi petani, kemudian ditanam, dan nanti ketika hasilnya sudah ada, maka dari modal yang diberikan PT Indofood yang petani awalnya tidak membayar, kemudian nanti ketika akhir di dalam hasil panen diketahui jumlah dari hasil panen tersebut jika diuangkan. Nah, di situ jadi akumulasi antara modal, biaya perawatan, dan hasil panen. Ketika sudah diakumulasi dan menghasilkan keuntungan, nah di situ keuntungannya dibagi berdasarkan proporsional. Di sini tidak berdasarkan kesepakatan, berdasarkan kesepakatan di awal, namun juga terdapat unsur keuntungan atau bagi hasil yang nisbah proporsional. Yang kedua adalah ketentuan di dalam KHIS. Nah, menurut KHIS, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Ketentuan dari syirkah menurut KHIS adalah yang pertama, pasal 139 ayat 1, kerjasama dapat dilakukan antara pemilik modal dengan pihak yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha. Ayat 2, dalam kerjasama mudharabah, pemilik modal tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan. Yang ketiga, keuntungan dalam kerjasama mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung hanya oleh pemilik modal. Dalam pasal 140 ayat 1, ketentuan dalam KHIS, kerjasama dapat dilakukan selanjutnya. Pasal 140 ayat 1, ketentuan mengenai syirkah adalah kerjasama dapat dilakukan antara pihak pemilik benda dengan pihak pedagang karena saling percaya. Yang kedua, dalam kerjasama sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas, pihak pedagang boleh menjual benda milik pihak lain tanpa menyerahkan uang muka atau jaminan berupa benda atau surat berharga lainnya. Yang ketiga, ayat ketiga, pembagian keuntungan dalam syirkah wujuh ditentukan berdasarkan kesepakatan. Ayat 4, benda yang tidak laku dijual dikembalikan kepada pihak pemilik. Ayat 5, apabila yang diniagakan rusak karena kelalaian pihak pedagang, maka pedagang wajib mengganti kerusakan tersebut. Sedangkan
Dalam ketentuan fatwa DSN, akad syirkah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk sedangkan ketentuan syirkah dalam fatwa DSN dijelaskan akad syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Ketentuan modal usaha menurut fatwa DSN ada beberapa. Yang pertama, modal usaha syirkah wajib diserah terimakan baik secara tunai maupun bertahap sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, jika modal usaha dalam bentuk barang harus dilakukan takwim al-urud pada saat akad. Yang ketiga, modal usaha yang diserahkan oleh setiap syarik wajib dijelaskan jumlah atau nilai nominalnya. Yang keempat, modal usaha tidak boleh dalam bentuk piutang. Ketentuan nisbah bagi hasil dalam syirkah di fatwa DSN. Yang pertama, sistem atau metode pembagian keuntungan harus disepakati dinyatakan secara jelas dalam akad. Yang kedua, nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah proporsional atau dalam bentuk nisbah kesepakatan. Yang ketiga, nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha. Nah, jadi di dalam fatwa DSN ini dijelaskan bahwa nisbah itu boleh dua jenis, yaitu nisbah kesepakatan. Jadi di awal akad antara pemilik modal dan juga pengusaha atau penerima modal itu mensepakati nanti bagaimana nisbahnya, yaitu mungkin dibagi 2 atau 70%, 30%. Intinya di dalam nisbah kesepakatan, yaitu terjadi kesepakatan di awal mengenai nisbah. Nah, sedangkan di dalam nisbah proporsional, nah itu menyesuaikan nanti bagaimana hasilnya suatu bidang usaha atau suatu kegiatan kerjasama tersebut, tidak ditentukan di awal mengenai nisbah. Selanjutnya, nisbah kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya diterima oleh salah satu mitra tertentu. Yang kelima, nisbah kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah. Dan yang terakhir, nisbah kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan. Jadi nisbah dalam kesepakatan pun boleh diubah atau tidak sama dengan nisbah yang terjadi di awal atau kesepakatan yang terjadi di awal. Akan tetapi nisbah kesepakatan boleh dirubah ini harus juga dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang keempat, perbandingan ketentuan syirkah dari dalam KHS dan juga di dalam fatwa. Yang pertama, jadi di dalam KHS tidak dijelaskan mengenai bagaimana akad atau zighot yang terjadi di awal syirkah. Namun di dalam fatwa DSN dijelaskan secara jelas bagaimana sistematika atau bagaimana yang seharusnya dilakukan ketika terjadinya akad. Kemudian nisbah di dalam KHS hanya dijelaskan mengenai nisbah berdasarkan kesepakatan di awal. Nah, sedangkan di dalam fatwa DSN
dijelaskan juga ada yang namanya nisbah proporsional, tidak hanya nisbah kesepakatan. Selanjutnya, di dalam kerjasama di dalam KIS dijelaskan bahwa pedagang atau penerima modal tadi itu tidak boleh menjual barang milik penerima modal ini kepada pihak lain. Sedangkan di dalam fatwa DSN juga selanjutnya dalam KIS itu memperbolehkan penerima modal menjual sebagian modal kepada pihak ketiga, bukan pemilik modal. Itu diperbolehkan di dalam KIS. Sedangkan di dalam fatwa DSN tidak diperbolehkan mitra atau pemilik atau penerima modal ini menjual, meminjam, menyumbang modal usaha dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Jadi terdapat beberapa perbandingan fatwa tersebut, namun memang ketika di dalam KIS itu belum diterangkan, di dalam fatwa sudah diterangkan dengan jelas mengenai ketentuan sikot, ketentuan nisbah bagi hasil, ketentuan modal usaha, hingga ketentuan mengenai hal-hal lain yang belum dijelaskan di berbagai hal tadi. Yang terakhir adalah penerapan teori dari KIS dan fatwa terhadap kasus. Nah, yang pertama, saat terjadi kerjasama yang dan akad berlangsung antara pihak PT dan juga petani, itu pihak PT mempersilahkan petani mengambil benih kentang. Nah, jadi sesuai dengan ketentuan dari fatwa maupun KIS bahwa ketika terjadi akad maka barang harus sudah jelas dan sudah jelas besarannya, nampak wujudnya. Yang kedua, pihak PT tidak ikut serta dalam merawat tanaman, akan tetapi membiayai kebutuhan perawatan tanaman. Sesuai dengan fatwa DSN tadi bahwa pemilik modal tidak ikut serta menjalankan perusahaan. Nah, jelaskan tadi bahwa PT Indofood tidak ikut serta memelihara tanaman dan sebagainya, akan tetapi PT membiayai perawatan dari tanaman kentang ini. Yang ketiga, karena dalam pengambilan benih tidak membayar, maka hasil panen diakumulasikan dengan modal sesuai benih yang diambil, dan dalam pembagian keuntungan tetap dibagi secara proporsional dan berdasarkan kesepakatan. Nah, selanjutnya, karena dalam pengambilan benih petani tidak membayar atau tidak membeli dari benih itu tadi, maka ketika hasil panen diakumulasikan dengan modal sesuai benih yang diambil, dan dalam pembagian keuntungan tetap dibagi secara kesepakatan dan proporsional. Nah, memang di awal itu petani sesuai dengan kesepakatan tidak membayar atau tidak membeli benih, tetapi PT memberikan benih itu di awal tidak membayar. Nah, ketika nanti sudah hasil panen atau sudah panen, maka ketika hasil panen dijual kepada PT, kemudian PT akan mengakumulasikan antara modal, biaya perawatan, antara modal dan juga hasil panen. Antara modal dan juga hasil panen itu kemudian diakumulasikan tadi yang akan menghasilkan keuntungan. Nah, keuntungan di situ juga berdasarkan nisbah kesepakatan serta nisbah proporsional. Nah, sesuai dengan fatwa dan juga di dalam KIS bahwa memang nisbah yang nantinya
bahwa memang nisbah yang nantinya akan diberikan itu sesuai dengan kesepakatan di awal ataupun secara proporsional. Yang terakhir, jika terjadi kerugian petani yang bertanggung jawab bukan PT. Nah, disinilah letaknya ketidaksesuaian antara fatwa KS dan juga yang terjadi di lapangan. Nah, seharusnya sesuai dengan